Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan begitu banyak nikmat Allah berikan kepada kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang Allah inginkan kebaikan bagi kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di kajian Tazkiyatun Nufus yang mana kita masih dalam bab, yaitu bab syukur, dan kita masuk ke pembahasan akhir dari bab syukur, yaitu mengenai tentang keutamaan atau samarah, buah manis dari memiliki sifat syukur. Nah, tentu hal ini penting kita ketahui bersama agar kiranya membuat diri ini atau diri kita menjadi termotivasi untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang berulang kali kita sampaikan, yang nikmat tersebut begitu banyak dan banyak yang terluput dari kita untuk mensyukurinya. Banyak nikmat yang kita luput dari mensyukurinya, dan kita baru sadar, kita baru tahu itu adalah nikmat yang begitu amat luar biasa besarnya ketika dia telah diambil oleh Allah. Coba tanyakan kepada mereka, saudara-saudara kita yang berada di tempat-tempat konflik, yang mereka memiliki harta yang tidak sedikit, mereka memiliki kekayaan, namun mereka tidak bisa merasakan keamanan, ketenangan, kenyamanan, bahkan di dalam rumahnya sendiri. Karena sewaktu-waktu nyawanya bisa saja terancam. Bom rudal bisa saja jatuh di atas rumahnya. Atau bahkan ketika dia akan berpergian, dia tidak merasa tenang. Walaupun dia di dalam mobil sedannya, mobil yang kiranya berada di dalamnya merasakan kenyamanan, namun tidak merasa aman karena berada di tempat-tempat yang tidak aman. Maka keamanan adalah di antara nikmat yang besar yang Allah masih berikan kepada kita. Karena di negara kita ini, kita masih bebas untuk beribadah. Kita masih bebas untuk bisa menuntut ilmu. Maka syukuri nikmat tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang buah atau juga keutamaan dari sifat syukur. Penting kita ketahui agar kita tidak termasuk hamba Allah yang lupa atau hamba Allah yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Nah, adapun yang pertama dari poin keutamaan atau buah dari sifat syukur adalah syukur adalah sifat seorang yang beriman. Jadi ternyata sifat syukur ini adalah bagian dari ciri khas atau menjadi sifat khusus bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini termasuk sering kita bawakan. Adzaban li amru mu'min, inna amruhu kullahu khair, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah.
Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Dan dikatakan di sini, dan perkara tersebut tidaklah dimiliki atau tidaklah terjadi ada pada diri seseorang kecuali dia adalah seorang mukmin sejati. Artinya dia betul-betul orang yang beriman, betul-betul orang yang benar keimanannya kepada Allah dan hari akhir, sehingga dia bisa berada di posisi yang disebutkan dalam hadis ini. Bagaimana keadaannya? Di sini dikatakan, idza asabathu in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Sini dikatakan ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia mendapatkan keadaan yang setiap orang senang bahagia di keadaan tersebut, keadaan yang membuat dirinya merasa nyaman, keadaan ketika dia diberikan kesehatan, keadaan ketika dia diberikan keamanan dan juga punya makanan untuk dia makan. Artinya dia tidak dalam keadaan kelaparan. Nah, keadaan-keadaan seperti ini dia syukuri. Nah, ini orang yang beriman. Dia bersyukur dalam keadaan seperti ini. Walaupun kalau dilihat dari segi perbandingan dengan kebanyakan manusia, mungkin dia bukan termasuk orang yang kaya raya. Mungkin dia bukan termasuk orang yang memiliki harta yang banyak. Hanya sekedar cukup untuk dia makan di hari itu. Dia punya rumah tempat tinggal yang dia nyaman, aman, tentram dalamnya. Kemudian dia punya jasad tubuh yang sehat, dia bisa beraktivitas, beribadah kepada Allah. Dan dia punya makanan yang walaupun hanya bisa cukup untuk dia makan di hari itu aja bersama keluarganya. Dia cukup bahagia. Dan dia sudah bersyukur terhadap nikmat tersebut. Sehingga membawa ketenangan di dalam hatinya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lebih lanjut membahas hadis ini dan juga keutamaan buah dari memiliki rasa syukur, sehingga kita termasuk orang-orang yang terus bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. InsyaAllah setelah beberapa jeda berikut. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita di hadis tentang syukur merupakan sifat atau ciri khas dari seorang mukmin. Dalam hadis yang tadinya kita bahas tentang in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Nah, penjabaran dari hadis ini kita dapati bahwasanya ketika seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, benar keimanannya, maka senantiasa dia bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, walaupun dipandang sedikit kecil di mata manusia. Yang mungkin dia, orang-orang yang memandang dia adalah orang yang sederhana, orang yang hidupnya pas-pasan, boleh dikatakan dia di mata manusia orang yang miskin. Tapi karena memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka terpancar darinya kebahagiaan. Maka benar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kekayaan itu adanya di hati. Kaya itu ada di hati ketika kita merasa cukup. Ketika kita merasa puas, nyaman, dan bahagia, itulah kekayaan. Coba lihat di sana, ada orang-orang yang dia memiliki dunia.
Dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Dia tinggal di rumah yang mewah, Pak, istana. Namun dia kehausan. Dia terus mencari bagaimana bisa bahagia. Karena dalam pikirannya dia selalu ketakutan. Takut harta yang dia miliki hilang. Takut dicuri orang. Takut menjadi orang yang miskin. Sehingga ketakutan ini merusak kebahagiaannya. Merusak kebahagiaannya dan membuat dia tidak nyaman menjalani hidupnya. Sehingga sedikit demi sedikit datanglah menggerogotinya penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit mulai berdatangan. Karena dia selalu stres memikirkan hartanya. Dan selalu merasa tidak puas. Ada sebuah kisah. Seorang yang kaya raya, dia memiliki harta yang tidak sedikit. Dan dia memiliki lahan tanah yang cukup lebar. Hanya saja di dalam lahannya tersebut ada rumah atau gubuk seorang kakek-kakek. Dan dia merasa terganggu adanya gubuk tersebut. Karena kakek-kakek ini tidak mau menjual rumah dan tanahnya. Suatu hari dia melewati gubuk si kakek ini. Dan dia lihat si kakek sedang bersantai setelah dia melaksanakan sholat duhanya. Dia lihat setelah selesai ibadahnya, si kakek sambil tersenyum menikmati secangkir kopinya. Dengan wajah yang ceria dia mengatakan Alhamdulillah. Terpancar kebahagiaan di hatinya walaupun di gubuk yang sederhana. Si laki-laki kaya raya ini melihat memperhatikan sang kakek. Dia lihat. Dia sampai merasakan kakek itu dalam keadaan bahagia. Padahal di gubuk yang sederhana. Sedangkan dia terganggu. Dia tidak bisa merasakan kebahagiaan. Padahal dia memiliki dunia. Dan terganggu hanya karena sedikit secuil dari gangguan yang ada di hadapannya. Yaitu rumah si kakek. Maka dia tersadar. Alangkah meruginya dia. Dia tidak dapat bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dan si kakek dengan sedikitnya harta yang dia miliki, sederhananya hidupnya, namun qanaah ada dalam hatinya. Sehingga dia bisa merasakan kebahagiaan. Jadi kalau ditanya di mana kebahagiaan itu? Di mana kekayaan yang sejati? Hakikat dari kekayaan itu sendiri. Itu benar adanya yang disampaikan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kekayaan itu di hati. Ketika seseorang sudah bisa merasakan kebahagiaan, walaupun dalam kesederhanaan, maka dia sudah dikatakan orang yang kaya. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, "Man amana fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu futu yaumih, faka'annahu lahud dunya bi jajafiriha." Dalam hadis ini apa yang Rasulullah katakan? Ini sebagai panduan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir. Rasulullah mengatakan, "Man amana fi sirbih." Barang siapa yang dia aman di rumahnya, tak ada sesuatu yang membuat dia khawatir. Tenang, nyaman dia menjalani aktivitas di dalam rumahnya atau di luar rumahnya. Karena dia tinggal di tempat yang aman. Mu'afan fi jasadih. Tubuhnya, badannya dalam keadaan sehat.
Tidak ada penyakit yang membuat dia tidak tenang. Tidak ada penyakit yang menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah. Berbeda dengan orang yang kaya raya tadinya. Dia punya harta yang banyak, tapi tubuh yang tidak sehat. Sehingga dia berusaha. Dia bahkan rela mengeluarkan, mengganti, menukar kekayaan yang dia miliki dengan kesehatan. Dia mampu pergi ke luar negeri hanya sekedar untuk cuci darah, hanya sekedar untuk mencangkok ginjal atau jantungnya bahkan, demi mendapatkan kesehatan. Coba bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana kita bisa luput dari bersyukur terhadap nikmat Allah yang satu ini. Nikmat yang besar, yang tidak semua orang memilikinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di samarah atau juga buah dari rasa syukur, insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di bagian yang terakhir, di segmen terakhir, pembahasan tentang keutamaan atau samarah dari sifat syukur yang kita berharap dengan mengetahui ilmu keutamaan dari syukur ini, kita benar-benar termotivasi senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur terhadap nikmat yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kaum muslimin, kita masih membahas hadis yang tadinya kita bawakan, yaitu tentang syukur merupakan sifat dari seorang mukmin. Nah, itu tadi dikatakan seorang mukmin itu dia ketika mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur. Ketika Allah kasih kelebihan kepada dia, Allah kasih sesuatu yang menyenangkan hatinya, dia tidak lupa daratan. Dia tidak lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Dan ketika dia diuji oleh Allah, Allah ambil nikmat-nikmat tersebut darinya. Allah timpakan kepada dia musibah. Allah buat hidupnya sempit. Dia masih tetap bisa tersenyum sembari mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bersabar. Maka benar adanya sabar dan syukur merupakan kunci seorang mukmin. Kunci suksesnya jalan seorang mukmin. Ketika dia bisa menerapkan sabar dan syukur. Ketika senang dia bersyukur kepada Allah. Allah tambah nikmat tersebut. Ketika susah, sulit hidupnya, dia bersabar. Maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dan Allah berikan kelapangan di dadanya. Ada sebuah kisah. Seorang laki-laki, seorang syekh, yang dia menuliskan di cincinnya kalimat. Yang kalimat itu senantiasa mengingatkannya. Dia tulis di cincinnya, khatamnya, bacaan atau kata-kata hadza sayamurru. Ini akan berlalu. Maka ketika dia dalam keadaan bersenang-senang, ya, dia dalam keadaan bahagia, sedang makan, sedang menikmati waktu santai bersama keluarganya, dia lihat cincin tersebut, tulisannya hadza sayamurru. Maka dia mengingat, ini adalah nikmat dari Allah yang harus dia syukuri. Dan ini akan berlalu, akan berganti, roda akan berputar. Sehingga dia tidak lupa diri. Dia tidak lupa daratan. Ingat bahwasanya ini akan berlalu dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ada masa ketika dia dalam keadaan sulit. Ketika sempit, ada masalah yang menghimpitnya.
Kemudian terlihat olehnya kembali cincin yang tadinya ada tulisan hadza sayamurru, ini akan berlalu. Kemudian dia tersenyum mengatakan, ya benar, tidak ada musibah, ujian yang terus-terusan, ada masanya itu akan berlalu. Badai pasti berlalu. Dia yakini kalimat tersebut. Dia yakini bahwasanya Allah tidak menguji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia yakin bahwasanya Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Artinya ketika ujian tersebut masih menerpanya, Allah yakin dia mampu melewatinya. Hanya saja dia bersabar atau tidak. Nah, seorang mukmin yang sejati, dua hal ini menjadi senjatanya. Dua hal ini yang menjadi penguatnya. Dua hal ini yang menjadi pedoman dalam hidupnya. Ketika dia senang, ketika dia bahagia, di waktu lapangnya, dia ingat kepada Allah. Dia syukur nikmat tersebut. Dan tentu orang yang bersyukur, Allah anugerahkan, tanamkan di dalam hatinya ketenangan dan kenyamanan, kebahagiaan yang terpancar dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ketika ditimpa musibah, ketika dia menghadapi masalah yang berat, ketika Allah ambil satu persatu dari nikmat yang dititipkan kepadanya, dia bersabar. Dan dia yakin, percaya bahwasanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua apa yang Allah titipkan kepadanya, ada waktunya, ada masanya akan diambil oleh Allah. Sebagaimana dia adalah seorang tukang parkir, dia sifati diri dia bagaikan seorang tukang parkir. Ketika orang-orang menitipkan kepadanya kendaraannya, maka ada masanya kendaraan tersebut akan diambil oleh tuannya. Dan dia tentunya harus ikhlas, bisa menerima keadaan tersebut. Karena pada sejatinya hal itu bukanlah miliknya. Itu juga dengan kita yang ada di dunia. Segala kita datang dalam keadaan tidak membawa apapun, tidak memiliki apapun. Bahkan kita dibantu untuk mengerjakan apapun. Dan nantinya kita akan kembali di keadaan yang sama. Kita tidak memiliki apapun. Akan Allah ambil dari kita segala sesuatu yang telah kita miliki selama hidup kita. Kita akan meninggalkan semua itu. Yang ada, apakah kita benar-benar bisa dan sudah memaksimalkan untuk mempersiapkan hari, waktu di mana kita meninggalkan semuanya. Karena kita diciptakan untuk kehilangan. Kita diciptakan untuk merasakan begitu banyak kehilangan nantinya. Maka sudah siapkah kita menjadi orang-orang yang bisa menerima kehilangan tersebut? Jika belum, maka kita persiapkan diri kita. Kita persiapkan diri kita karena kita akan menjalaninya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk keutamaan yang pertama yang kita bahas dari keutamaan atau buah dari sifat syukur, yaitu syukur adalah sifat sejati seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas di kesempatan kali ini, dan kepada Allah kita mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.